Di manakah mereka bermain lebih baik? Yuk kita diskusikan. Gerard Pique, menurut lo gimana? Kayaknya kalau Gerard Pique itu terbukti ya. Gue setuju mungkin lebih ke Barcelona sih. Dari Barcelona. Kayaknya di MU tuh baru masih jadi kuncup lah gitu, belum mekar. Nah, mekarnya di Hmm, Barcelona gitu. Makanya di Barcelona. Menurut lo Kelvin? Setuju, setuju. MU Hmm. itu kan dia masih muda banget ya. Ya. Jadi kayaknya dia ngehit prime-nya itu ya memang jadi di Barcelona sih waktu tandeman sama Puyol. Setuju, setuju gue. Ya, dan gue pun memang setuju. Di Barcelona dia pastinya lebih baik dan gelarnya lebih banyak dong di MU ya. Oke, kita lanjut ke pemain kedua ya. Victor Valdes. Gimana nih? Kayak dulu lagi. Kayak itu udah jelas banget ya. Udah jelas banget ya. Di Barcelona. Soalnya jadi MU tuh cuma main sekali. Dan itu gue inget banget tuh waktu zamannya Luis Van Gaal ya. Atau siapa ya. Itu pokoknya di pertandingan terakhir dia cuma main sekali. Udah gitu doang. Bagus sih, bagus. Cuman ya kayaknya emang masa kejayaan dia emang di Barcelona ya. Iya. Ya, betul sih. Emang kalau kata gue emang sih ini tuh gue juga kenapa bisa pindah ke MU tuh bingung ya. Menurut lu gimana, Kelvin? Bener-bener itu no debat sih. Justru gue yang mempertanyakan hal yang sama kayak lu tanya tadi. Kenapa kok bisa jadi MU beli Valdes gitu? Karena seperti yang baik kita tahu dia prime-nya di Barcelona udah mulai turun baru pindah ke MU gitu. Jadi kiper cadangan kan ya. Ngapain juga gitu kan. Setuju gue, setuju. Ya, pastinya di Barcelona ya. Oke, kita ke pemain selanjutnya, Memphis Depay. Gimana? Kelvin dulu ya, dari Kelvin. Waduh. Memphis Depay, gue sih jujur, gue bilang baik di MU ataupun Barcelona, sebenarnya kurang memenuhi potensial dia ya. Kayak di MU tuh terlalu banyak beban nomor punggung 7 yang dia betul, benar. ini kan pakai kayak Ronaldo, jadi kayak mau nunjukin banget kayak ini gue the next Ronaldo nih gitu waktu itu gitu ya. Sementara di Barcelona dia udah terlepas dari bayang-bayang itu, cuman tetap belum nyampe ke potensi dia gitu. Jadi menurut gue baik di MU maupun di Barca tetap kurang oke gitu Depay itu. Kurang ya di dua-duanya ya. Masih kurang. Makanya sekarang ke ATM nggak apa-apa deh. Gimana kalau lu, Kelvin? Kel? Kalau menurut gue sih Bang, ya benar kata Bang Kelvin tadi, kalau misalkan dia gitu kebebanin sama nomor punggung juga kan, dan kayaknya jumlah mainnya tuh juga nggak gitu banyak akibat dia tuh cederaan. Cedera, Dan betul. kayaknya sempat selek juga sama pelatih Luis Van Gaal kan waktu itu, akhir endingnya tuh kayaknya kurang bagus juga. Tapi kalau misalkan dibilang bagusan Barcelona apa MU, mungkin aku bakal bilang MU kali ya. Karena di Barcelona ini jangka waktunya pendek sekali gitu. Sekarang udah pindah lagi kan ke Iya, udah pindah Atletico lagi ke gitu. Atletico. Ya mungkin termaafkan karena cedera lah ya di MU ya. Karena kebanyakan Nggak cedera aja termaafkan gitu, juga. jadi nggak perform. Tapi kan kalau di Barcelona tuh sebenarnya dia perform banget kan di Lyon. Tapi di Barcelona Di malah Lyon-nya perform banget. di benar. Lyon perform iya. banget. Tapi di Barcelona jadi nggak masuk gitu. flop lagi kan. Iya, oke. Alexis Sanchez, menurut lo gimana nih? Lebih bagus di MU atau di Barcelona nih? Kelvin lagi nih. Kalau gue sebenarnya prime-nya Sanchez kalau gue boleh pilih itu di Arsenal. Cuman setelah Arsenal mungkin yang kedua menurut gue di Barcelona. Di Barcelona dia waktu dari Udinese itu masih seger banget, seger masih ya. fresh banget, masih bisa ngacak-ngacak, bahkan ngelob di El Clasico, ngegolin dengan bola lob gitu ya. Jadi kayak masih oke banget, cuman prime-nya Sanchez tuh di Arsenal. Nah, Di Arsenal. sayangnya dia move ke MU itu justru dari Arsenal, yang prime-nya udah di Arsenal. Pun ketika di MU pun kan dia sempat ada isu tuh yang baru latihan pertama aja udah minta balikin gue lagi deh ke Arsenal. Jadi kalau ditanya bagusan di Barca atau MU sih menurut gue di Barcelona ya. Sanchez. Ya. Oke, gimana kalau lu, Kel? Sebenarnya kalau lihat Alexis Sanchez tuh di Barcelona tuh sebenarnya menurut aku ya underrated sih. Karena dia tuh ketutupan nama-nama besar di situ kan, waktu itu masih ada Xavi, Iniesta, Messi dan lain-lain. Nah itu kan jadi dia ketutupan gitu. Sebenarnya udah bagus. Nah dia kenapa di Arsenal tuh bisa mekar banget karena semua bola, semua media tuh ke dia. Jadi dia lakuinnya bener-bener bebas lah, nggak ada tekanan gitu. Gak ada yang nutupin dia lah ya di Arsenal.
Iya, nggak ketutupan. Nggak tutupan Nah, siapa ya? waktu ke MU itu nggak tahu kenapa, problemnya apa ya, itu kayak baru latihan sekali dia udah minta pindah. Tapi kan waktu dia pindah dari MU akhirnya dia buka busuk-busuknya MU lah gitu, dan terbukti apa ya istilahnya, di dalam Manchester United tuh klubnya tuh rusak sebenarnya Iya. dari owner itu rusak. Jadi ya wajar aja kalau misalkan dia mau balik ke Arsenal, dan itu juga terbukti ketika Ronaldo pindah, dia ngomong ke media. Terus Iya. siapa lagi ya pindah, bukan Memphis Depay, siapa tuh yang Ibra. Argentina, Angel Di Maria juga ngoceh, Mm-mm. Ibra juga ngoceh. Jadi emang ya gitulah klub yang sedang diperbaiki ya. Berarti Setuju Barcelona sih lebih bagus. Barcelona lagi ya. Oke, sip. Paling terakhir nih, kita bahas Lord Ibrahimovic. Wah, Barcelona apa MU? Nah, Kael dulu deh. Eh, mana ya? Gue Mungkin juga bingung. Bang Yuda boleh duluan, kali. Oke, kalau menurut gua sih sebenarnya kalau Barcelona sama MU itu, menurut gua di MU ya, karena di Barcelona itu dia benar-benar gimana ya? Ekspektasi kita untuk melihat si Ibrahimovic saat di Barcelona itu sangat tinggi, apalagi saat itu usianya belum terlalu tua lah ya. Tapi dia nggak memberikan kontribusi yang selayaknya gitu kan. Berbeda sama Eto'o. Dia kan ditukar sama Eto'o ya. Eto'o di Inter Milan memberikan Liga Champions ya saat pindah dari Barcelona. Ini kebalikannya. Si Ibrahimovic nggak bisa apa-apa di Barcelona. Dan menurut gua sih lebih baik di MU. Karena di MU saat itu dia dapat gelar juga kan. Saat itu MU-nya lagi nggak begitu bagus juga kondisinya. Dan saat itu Ibrahimovic udah agak senior lah, tapi dia bisa memberikan kontribusi untuk MU yang besar. Menurut gua lebih baik di MU. Nah, silakan balik lagi ke Kael, gimana Kael? Ya sama sih ya. Soalnya kan kalau dipikir-pikir dia di Barcelona tadi jadi inget juga, dia kan di bawah Pep Guardiola nggak sih? Iya kan? Iya. Di bawah Pep kan waktu di Barcelona, dan dia kayaknya nggak bisa akrab gitu sama Pep. Kayaknya ada masalah sesuatu, selek segala macam. Jadi kayaknya nggak sesuai sama gaya main dia. Dan di MU ya benar, dia di bawah Mourinho jauh lebih bisa membuktikan diri lah gitu. Tapi dia dapat gelar 2, dan 2 di 2 satu final dia ngegolin, dan di satunya dia nggak main tapi dia tetap dapat juara karena dia cedera di final itu. Nah, cuman kesiannya Zlatan ini waktu pas akhir-akhir karirnya di MU itu kan dia cedera itu parah. Nah, tapi yang mengagetkan adalah ketika dia cedera itu kita tuh ngira wah ini udah berakhir nih, udah habis. Tapi nggak, sampai sekarang dia masih main di Milan. Liga Eropa, sedangkan pemain terbaik dunia itu siapa? Yang di Al Nassr sekarang itu udah nggak main di Liga Eropa gitu. Mungkin Bang Kelvin Uangnya lebih besar, Kelvin. Kelvin, gue ketukar mulu. Oke, gimana Kelvin? Gue nggak mau nyebut namanya gitu, ngeri nanti gue diserang. Kalau kan fans MU ya masih aman ya. Kalau gue tuh opposite. Sama aja bang. Kayak gitu diserang bang. Iya, gue setuju sih. Kalau gue sebenarnya ngebandingin Ibra tuh kayak kontribusinya ke Barca ataupun ke MU tuh beda-beda tipis gitu sebenarnya. Cuman Barca itu bedanya dia masih muda, sementara di MU dia udah rada berumur tapi bisa kontribusi sebesar itu gitu. Iya. Sementara di Barca bisa dibilang nggak buruk-buruk banget. Cuman untuk ukuran dia yang masih muda waktu itu tuh nggak cukup. Iya. Gitu. Ekspektasinya nggak cukup. Kenapanya selain Klay sama Pep menurut gue karena dia yang ngerasa dibayang-bayangnya Messi juga sih sama kayak Neymar gitu. Dan itu yang bikin kayak dia maunya main di nomor punggung 9 gitu. Sementara Pep waktu itu strateginya beda gitu. Jadi kayak itu yang kondisi tim itu yang bikin dia akhirnya nggak bisa potensial di Barca gitu. Di MU juga masuknya pas tadi Kyle bilang apes banget pas klubnya juga lagi banyak trouble gitu. Sama-sama nggak full. Cuman gue setuju lebih kontribusi di MU dia. Oke, jadi kita sepakat Ibrahimovic lebih baik di MU ya. Iya. Oke,